Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita ketemu lagi, semoga sehat semua, dan aku akan mengajak kalian untuk membedah kajian-kajian kita yang lalu dengan cara melanjutkan dengan kajian yang sekarang ini ya. Salah satu yang membuat aku mengambil kesimpulan bahwa kata bapakku atau ayahku yang disebut oleh Kanjeng Nabi kepada temannya, ayahku dan ayahmu itu di neraka, itu ya. Itu merujuk kepada paman ya. Jadi abi itu memang bersifat universal ya, tidak serta-merta harus kepada bapak genetika, tapi bisa bapak asuh, bisa paman, bisa orang yang dianggap tua ya. Jadi kata ayahku itu aku merujuk kepada pamannya ya, bukan bapaknya. Jadi kepada Abu Thalib, bukan kepada Abdullah ya. Kenapa alasannya? Karena itu kita lihat ada masa fatrah, kekosongan ya, kekosongan kenabian. Jadi tidak bisa dinisbahkan kepada Bapak Abdullah. Berikutnya, hukum itu tidak bisa berjalan mundur, itu tidak bisa ya. Hukum itu surut, tidak bisa. Pasti hukum itu maju ke depan. Tidak bisa dia berlaku surut, itu gimana logikanya ya. Sedangkan Bapak Abdullah itu punya waktu 40 tahun ya, dari pengangkatan Kanjeng Nabi menjadi Rasul plus kelahiran Kanjeng Nabi ya. Kelahiran kan wafat sebelum lahir ya. Jadi ini ada dalam waktu ini ya, ada dalam waktu ini. Di sini Islam didakwakan. Sebentar. Di sini nampak di sini deh. Di sini Islam kan baru didakwakan. Ini Islam, ini didakwakan atau disiarkan ya. Sedangkan Bapak Abdullah itu wafat di era ini. Jadi kalau aku gambarkan grafiknya itu begini. Di era ini. Ini era fatrah ya, Islam belum, atau aku tulis pra-Islam. Pra-Islam. Ini pasca ya. Orang hukum positif itu tidak bisa mundur. Orang yang melakukan kesalahan di sini ya, nggak bisa dihukumi dengan hukum yang sudah disiarkan ya, didakwakan di sini, tidak bisa. Itu logis lah. Jadi kalau yang dimaksud Kanjeng Nabi dalam hadis itu tentang abi mau dijatuhkan ke bapaknya ya, Pak Abdullah, itu beratlah. Secara logis nggak nyambung gitu loh ya dengan fakta ini, bahwa hukum itu tidak berjalan mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selaras dengan itu, sekarang kita cari tahu dong ya. Ini kan pemikiran akli ya, akli. Ini logiknya, ini tafakurnya. Sekarang tadaburnya gimana? Tafakur itu fakta alam, kehidupan ya. Kalau tadabur itu nas. Ini akli, akal. Sekarang naklinya gimana? Makanya
timbul pertanyaan, apakah hukum positif itu selaras dengan Islam, gitu ya. Jadi tajuk kajian kita, apakah ya? Enggak kasih apakah ya. Hukum ya positif nggak usah kasih lah ya, jadi bahasa Inggris nanti positif, hukum positif selaras dengan Islam. Ini selaras ya. Nggak cukup dengan ya Islam. Nanti karena ayatnya ini nyambung ya, sekalian aja soteriologi salib yang anakronisme. Judulnya begini, soteriologi salib ya yang anakronisme ya. Apa itu anakronisme? Aku sudah jelaskan kemarin kan. Oke, ini judul tajuk kajian kita kali ini. Untuk teman-teman yang baru melihat kajian ini, maka aku sarankan harus melihat kajian-kajian berapa ya? 3 atau 2 video ke belakang ya, 2 atau 3 kajian ke belakang. Jangan langsung ke sini ya, jangan langsung ke sini. Dimulai dari neraka surga itu kekal apa tidak, itu dimulai itu. Terus nanti siapa yang bilang Bapak Kanjeng Nabi Muhammad di neraka, nah, itu baru masuk ke sini. Jadi ini saling terkait ya. Kalau nanti langsung ke sini nggak nyambung. Oke. Sekarang logikanya sudah kena ya. Sudah kena. Tafakurnya sudah kena. Bahwa secara logik hukum itu tidak berjalan mundur. Dia maju ke depan. Ya. Terus apakah tadaburnya juga kena gitu? Artinya coba kita mencari referensi di Al-Qur'an juga apa mengatakan bahwa begitu ya, bahwa hukum itu berjalan positif ke depan. Tidak boleh berjalan surut. Nah, maka setelah ini sebetulnya saudara kita ya di komentar itu sudah ada yang menyinggung ini ya. Jadi aku tinggal menjelaskan aja ini supaya lebih tajam lagi ya. Silahkan buka Quran surat Al-Isra surat 17-15 ya. Quran surat Al-Isra surat 17-15 ya. Begini bacaannya, bismillahirrahmanirrahim ya. Mahni tadafa inama yahtahdi linapsi wa mangdola fa inama yadilu alaiha wa la taziru waziratu wizru ukhra wa ma kunna mu'azibina hatta nab asa rasula ya. Kita sekarang ke terjemahannya. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk, maksudnya petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan ya, dirinya sendiri ya. Ada yang bilang kebaikan ya, ini keselamatan dirinya sendiri ya. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri juga ya. Jadi kalau petunjuk ya itu diterapkan kepada dirinya, yaitu untuk dirinya sendiri. Dia tersesat ya untuk dirinya sendiri gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dan
Nah, ini agak berat ini. Ini teman Kristen berat. Makanya sekalian, karena ayatnya nyinggung itu, makanya sekalian aja. Tadi sebetulnya aku hanya mau menjelaskan ini, ya. Ini teman-teman Kristen ini agak berat ini. Ya. Dan ya, seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan ini logis loh, ya. Logis. Nggak mungkin bapaknya yang maling duit rakyat terus anaknya yang dihukum, itu kan nggak bisa. Hukum positif kan juga nggak mau. Karena nanti kalau di perbal itu korpus deliktinya itu nggak kena, ya. Kalau di bahasa Alkitab Perjanjian Lama itu sangat sastrawi sekali, gitu. Tidak mungkin ketika kita makan mangga muda, gigi orang lain yang ngilu, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin lah. Dan itu sangat logis, gitu loh, ya. Tapi bagi teman-teman Kristen, ya, agak berat menerima pernyataan Al-Qur'an surat Al-Isra 17:15 ini, ya, karena dinyatakan, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Ya, tidak bisa. Ya, kalau aku yang memakan buah mentah atau makan mangga muda, tidak mungkin gigimu yang ngilu. Ya, tidak mungkin. Mesti gigiku yang ngilu. Ya, tidak mungkin. Ya. Jadi kalau aku yang mencuri, tidak mungkin kamu yang terhukum. Kalau kamu yang mencuri, nggak mungkin aku yang terhukum. Kalau Bapak Adam dan Ibu Hawa yang melakukan dosa terkait dengan tragedi buah kuldi itu, yaitu dosanya di Bapak Adam dan Ibu Hawa, nggak mungkin menurun. Gitu. Nggak ada dosa turunan itu. Orang kita juga nggak punya saham 1 sen pun atas dosa yang dilakukan Bapak Adam dan Ibu Hawa itu. Ya, jadi sebuah dogma tentang dosa waris itu bertentangan dengan hukum positif loh, karena bertentangan dengan logik. Jadi kalau Bapak Adam dan Ibu Hawa yang berdosa, iya, hanya mereka berdua saja dosanya. Nggak mungkin bisa turun ke anak cucu, menjalar kemana-mana, itu nggak mungkin. Logika waras itu sulitlah menerima. Ya. Dan itu pun kalau kita baca di Perjanjian Lama, sebetulnya kan sudah diselesaikan tuh, dan masing-masing sudah terhukum. Terus apa lagi yang mau diwariskan? Nggak ada. Tetapi kan seperti yang aku mau bilang kemarin, ya, setelah Kanjeng Nabi dalam tanda kutip tereksekusi, bayangkan bagaimana mentalitas seorang pengikut ketika pemimpinnya dieksekusi. Maka refleksi dari peristiwa penyaliban itu ada dua. Yang satu, dibangun sebuah cerita, oh nanti Yesus akan datang lagi ke dalam kita, bersama kita di kedatangan yang kedua. Itu untuk membangun moralitas supaya tidak runtuh. Berikutnya Paulus pusing kepalanya. Bagaimana ini sosok yang menjadi pimpinan kok matinya tragis. Maka supaya bisa diterima, dibikinlah oleh Paulus yang namanya soteriologi salib. Bahwa enggak, dia tersalib untuk membebaskan dosa kita. Dari mana dosanya? Dari warisan Bapak Adam dan Ibu Hawa. Dan itu dibantah oleh Al-Qur'an, ya, karena ya, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, gitu. Dan itu sangat positif sekali, sejalan, seiring, seirama. Bagaimana orang lain kok bisa kita yang menanggung dosanya, ya? Bapakmu yang nyolong duit rakyat, sekarang jangan bilang koruptor, maling, rampok. Bapakmu yang jadi rampok, ya bapakmu yang diuber-uber KPK, nggak mungkin kamu, nggak mungkin, gitu loh. Bagaimana orang yang melakukan salah kok kita yang dihukum? Itu ya itu tadilah jahatnya dogma itu di situ. Memang dogma itu menafikan logika. Logika harus dibuang jauh-jauh supaya dogma bisa masuk. Kalau kita pakai dogma, menolak, nggak mungkin ada dosa waris itu, gitu ya, nggak mungkin. Oke, tapi sebetulnya aku tidak akan membahas dosa warisnya. Cuman kan aku harus jelaskan. Aku mau membahas anakronismenya, ya, anakronisme. Nah, sekarang
pernyataan Al-Quran lagi, ya. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, koma ya. Tetapi kami tidak akan menyiksa, ada yang bilang tidak akan mengazab, terjemahannya begitu ya, sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, jadi di sini kan rasul belum terutus. Di sini terutusnya kan di sini, aku kasih warna. Ya, terutusnya kan di sini. Di sini ini sampai ke sana ini. Ya, di sini kan belum. Bagaimana kalau ini dijatuhkan ke Bapak Abdullah? Ya tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Yang mungkin kalau ini Bapak Abu Tholib. Ini bapak, ini paman. Begitu. Karena apa? Pernyataan Al-Quran ya diutus dulu. Jadi diutus dulu Nabi, ya, disampaikan penjelasan, ini hukum Allah, ini iman, ini cara pandang dan sikap hidup. Ya, setelah itu ditunggu dia menerima atau menolak. Kalau menerima, ya dia tidak terhukum. Kalau menolak, dia terhukum. Lah kalau risalahnya aja belum disampaikan karena nabinya belum diutus, bagaimana dia mau dihukum? Kan nggak bisa, ya, nggak bisa. Maka dalam hadis itu tidak bisa tidak secara tadabur dan secara tafakur akhirnya mengarah kepada paman, yaitu paman Tholib di sini, ya, di sini, ya. Karena apa? Seperti ini, kami ya tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan di sini belum diutus, baru di sini. Tidak bisa dijatuhi hukuman yang ada di sini, ya. Nah, terus sekarang soteriologi kurang nih. Soteriologi salib yang anakronisme. Kenapa anakronisme? Nah, aku hapus di sini ya. Ini sudah tentang Bapak Abdullah, sudah ya. Tidak mungkin mundur ya. Ini aku hapus. Objeknya aku ganti ya. Ya. Penyalipannya itu di sini, ini salib. Ini pasca ya. Ini pra salib. Seseorang ya itu akan diselamatkan apabila menerima Yesus sebagai juru selamat untuk menghapus dosa-dosa mereka. Itu peristiwanya di sini. Di sini peristiwanya, ya. Di sini. Ya. Di sini. Berarti ini abad pertama, ya. Abad pertama Masehi. Jadi pra-Masehi itu gimana kehidupan di sini? Ini kan manusia juga ini. Ini kan dia jalan di sini. Maka terjadi anakronisme, hukumnya di sini. Terus orang yang sebelum penyalipan sudah pada mati, ini buaya. Apa ini? Dari Musa mundur lagi ke Kanjeng Nabi Isa, mundur ke Kanjeng Nabi Ibrahim. Apalagi kalau ditarik sampai Nuh. Ini gimana? Mereka tidak bisa dikatakan, oh, mereka tidak terselamatkan. Karena konsep terselamatkan harus menerima Yesus sebagai juru selamat lewat penyalipan. Pertanyaannya, bagaimana mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat orang kehidupan mereka pra penyalipan? Jadi hukumnya nggak kena. Itulah anakronisme dia. Ya, hukum itu baru terjadi di sini peristiwa penyalipannya. Sementara pertanyaannya, bagaimana orang yang hidup di hukum sini? Kalau di sini oke lah, terlepas benar atau dan salah, biarkan saja mengalir. Oh, setelah di sini siapapun yang mau selamat harus menerima Yesus sebagai juru selamat karena Yesuslah yang menebus dosa-dosa warisnya lewat penyalipan. Oke, di sini oke lah kita okekan. Terus yang di sini ini loh. Dan orangnya terlanjur mati. Dan ini bukan satu dua orang, beribu orang ini berabad-abad kok. Akan dikenakan terhadap pelanggaran soteriologi salib? Kan tidak bisa.
Dia kenapa? Dia mengalami anakronisme. Waktunya nggak tepat. Karena hukum, masa terus di sini hukum salibnya ada, akan mundur ke sini. Nggak bisa ya. Itu logika yang sangat sederhana. Memang banyak pertimbangan-pertimbangan ya. Apakah soteriologi salib, keselamatan atas salib itu bisa dipertahankan secara logik? Maka tanpa mengurangi rasa hormat aku kepada teman-teman Kristenku, aku jawab secara akademis itu tidak bisa dipertahankan. Kalau secara dogma oke lah, dan aku hormati kalau itu menjadi iman kalian. Tetapi secara logis, secara hitung-hitungan hukum, itu tidak bisa dipertahankan. Karena tidak mungkin hukum itu surut. Gitu loh. Makanya kan aku kan bukan hanya sekedar mengkritisi, aku kan memberi solusi. Terus soteriologinya apa kalau nggak pakai soteriologi salib? Pakai soteriologi logos. Jadi Kristen pakai soteriologi logos, caranya apa? Hidup berdasarkan firman Yesus. Ya, kalau kalian kan menganggap Tuhan ya sudahlah firman gitu aja. Kalau kami kan menganggapnya nabi gitu, ya. Hidup menurut apa yang dikatakan Yesus, logos, gitu aja. Yesus suruh sunat ya kamu sunat. Gitu loh. Yesus suruh kamu menyembah kepada Allah saja ya menyembah kepada Allah saja. Yesus bilang ehad tunggal ya sudah tunggal, jangan tritunggal. Itu namanya hidup menggunakan soteriologi logos. Nanti di ujung-ujungnya Yesus akan bilang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain agar dia menyertai engkau selama-lamanya. Kamu harus ikut terhadap orang yang diminta kepada Bapa. Siapa dia? Seorang penolong yang lain. Apa benar selama ini terus nyasar ke Roh Kudus? Kan itu diskusinya masih panjang. Dan aku sampai sekarang belum bisa terselesaikan tentang Nabi yang akan datang itu ya. Ya nanti aku cari waktu. Oke, itu dulu ya penjelasanku. Maka aku tutup dengan sebuah pernyataan. Hukum positif itu selaras dengan Islam. Ya, kalau soteriologis dia anakronisme, hitung-hitungan waktunya nggak klop, ya. Karena apa? Hukum tidak pernah berjalan mundur. Oke, itu dulu, sampai ketemu lagi pada kajian-kajian berikutnya. Matur nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat untuk kita semua dalam iman ya. Seperti yang aku sudah pesankan, jaga iman karena mati nanti itu hitung-hitungannya kamu iman atau kafir. Kalau sampai salah kamu berpijak, aduh selesai sudah. Itu ya. Matur nuwun.